Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ratusan rantai merah menyala menembus langit seperti naga api. Setelah itu, mereka berputar di sekitar cahaya abu-abu yang tampaknya menutupi langit saat cahaya itu tiba. Peristiwa yang tak terduga ini jelas membuat lelaki tua Nefarious Bond itu terkejut sesaat. Namun, dia segera mendengus dingin. Kedua tangannya melengkung membentuk cakar, saat mereka dengan kasar mencabik ke bawah. 10 cahaya hitam gelap menyapu, dan langsung memotong rantai merah tua yang mengelilinginya menjadi berkeping-keping. Mata Lin Dong sedingin es. Kedua tangannya menyentuh tanah, gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang kuat terus mengalir ke tanah. Seketika, tanah terus retak. Rantai merah tua yang tak terhitung jumlahnya terus keluar dari tanah, dan tanpa henti menyerang lelaki tua Nefarious Bond itu. Menghadapi serangan Lin Dong, lelaki tua Nefarious Bond itu berdiri di udara, sementara angin cakar yang tajam memenuhi udara. Tidak ada satupun rantai yang mampu mendekati tubuhnya. Kau berencana menjebakku hanya dengan ini? Kau pasti sedang bermimpi. Lelaki tua Nefarious Bond itu menatap Lin Dong di bawah dengan nada mengejek dan mencibir. Lin Dong sama sekali tidak menghiraukan ejekannya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan selusin rantai merah tua lainnya pecah dari tanah. Rantai-rantai itu melingkari lelaki tua Nefarious Bond dengan kecepatan kilat. Tindakan yang tidak berguna. Lelaki tua Nefarious Bond itu mengayunkan tangannya yang berbentuk cakar, dan angin kencang sekali lagi mengiris selusin rantai. Namun, senyum dingin muncul dari sudut mulut Lin Dong saat rantai itu dipotong. Selusin rantai kecil melesat keluar dengan cara yang aneh dari tempat rantai itu dipotong. Setelah itu, rantai-rantai itu meliuk-liuk di udara seperti ular berbisa, dan melingkari tubuh dan anggota tubuh lelaki tua Nefarious Bond itu. Mata lelaki tua Nefarious Bond itu berubah dingin saat rantai melilit tubuhnya. Kekuatan Yuan yang agung tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya dalam upaya untuk memutuskan rantai ini. Namun, lelaki tua Nefarious Bond itu tidak berhasil menghancurkannya dengan mudah seperti yang telah dilakukannya sebelumnya. Sementara Yuan powernya melonjak, cahaya hitam juga melonjak pada rantai hitam itu. Meskipun rantai itu didorong sampai berderit, kali ini rantai itu dengan keras kepala mengikat tubuh lelaki tua Nefarious Bond itu. Apa? Tidak dapat melarikan diri, ekspresi lelaki tua Nefarious Bond akhirnya berubah sedikit untuk pertama kalinya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa dia benar-benar tidak akan dapat melepaskan diri dari rantai logam hitam yang tampaknya kecil ini meskipun kekuatannya. Lin Dong mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua Nefarious Bond yang telah diikat oleh rantai hitam. Kekuatan melahap tersembunyi di dalam rantai ini. Oleh karena itu, rantai ini tidak dapat dibandingkan dengan rantai merah tua dari sebelumnya. Meskipun lelaki tua Nefarious Bond ini kuat, ia masih membutuhkan banyak usaha untuk melarikan diri. Nak, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Meskipun aku tidak bisa bergerak, masih sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Lelaki tua Nefarious Bond itu menatap Lin Dong dengan mata dingin yang menyeramkan. Seketika, kakinya tiba-tiba menghentak udara kosong. Pilar Yuan Power setinggi 1000 kaki melesat keluar, dan dengan ganas menghantam Lin Dong. Rantai merah tua menari-nari di langit, dan berubah menjadi jaring raksasa di atas Lin Dong. Pada saat yang sama, ia juga menerima pilar Yuan Power itu. Rantai merah tua pecah dan jatuh dari langit. Lin Dong mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua Nefarious Bond itu. Senyum di sudut mulutnya agak ganas. Pupil mata lelaki tua Nefarious Bond itu sedikit mengecil, saat dia menatap Lin Dong dengan saksama. Nada bicaranya itu menakutkan, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegelisahan tiba-tiba muncul dari dalam hatinya. Semua tindakan Lin Dong hari ini tampaknya telah direncanakan sebelumnya. Lin Dong menyeringai, dan tidak berbicara lebih jauh. Tidak mudah baginya untuk menjebak orang tua ini, dan ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya untuk melepaskan jurus pembunuhnya yang hebat. Gumpalan uap putih keluar dari mulut Lin Dong. Tak lama kemudian, dia mengepalkan tangannya. Sebuah tablet api merah tua muncul di tangannya. Itu adalah tablet api ilahi kuno.
Mata Lindong terasa panas membara saat ia menatap tablet kuno di tangannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan tablet itu perlahan terangkat. Saat terangkat, untaian api merah menyala mulai membakar dari dalamnya. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi saat api ini menyala, karena suhu yang menakutkan dipancarkan secara diam-diam, menyebabkan kekuatan Yuan di area tersebut sedikit mendidih. Ini. Lelaki tua Nefarious Bone itu menatap tablet kuno yang menjulang itu, dan ekspresinya menjadi jelek. Api yang membakar tablet kuno itu bahkan membuatnya merasa takut di dalam hatinya. Beberapa suapan darah esensi yang mengandung Yuan Power murni langsung dimuntahkan dari mulut Lindong. Akhirnya, mereka mendarat di Ancient Divine Flame Tablet. Pada saat yang sama, Yuan Power di dalam tubuhnya juga melonjak keluar, dan mengalir ke dalamnya. Jejak pucat menyebar di wajah Lindong, saat auranya mulai melemah dengan kecepatan yang mengejutkan. Jelas, mengaktifkan tablet api ilahi kuno ini hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Namun, nyala api merah tua pada tablet api ilahi kuno juga menjadi semakin pekat warnanya di tengah kelelahannya ini. Pada akhirnya, warnanya benar-benar menjadi seperti warna darah segar. Panah api pembakar semesta. Mata Lindong terasa panas membara saat melihat tablet kuno yang terbakar dengan api berdarah. Tak lama kemudian, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, saat suara rendah terdengar dari tenggorokannya. Setelah suaranya terdengar, api merah darah segera melesat ke langit dari tablet api ilahi kuno. Setelah itu, api itu berubah menjadi anak panah panjang berwarna darah. Anak panah panjang itu panjangnya sekitar 10 kaki atau lebih, sementara api yang membubung darinya bagaikan darah segar yang terus menetes ke bawah. Saat api menari-nari, fluktuasi seperti kehancuran menyebar dengan tenang. Bahkan pupil mata lelaki tua Nefarious Bone itu langsung mengecil saat menghadapi fluktuasi ini, karena kengerian muncul dari dalam matanya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindong benar-benar dapat memanggil serangan yang menakutkan seperti itu. Lindong menatap lelaki tua Nefarious Bone itu, yang ekspresinya telah berubah, sementara ekspresi buas di wajah pucatnya menjadi semakin intens. Segera setelah itu, dia membuat gerakan menarik busur. Matanya langsung berubah sedingin es pada saat berikutnya, saat jarinya tiba-tiba terlepas. Saat jari Lindong dilepaskan, anak panah panjang yang terbakar dengan api merah darah mengeluarkan suara melengking yang memekakkan telinga. Bahkan ruang itu sendiri hancur dengan paksa karena suara melengking ini. Seketika, anak panah panjang itu tiba dalam sekejap. Tampaknya telah menembus penghalang ruang, dan melesat langsung ke kepala lelaki tua Nefarious Bone. Bulu-bulu di sekujur tubuh lelaki tua Nefarious Bone itu berdiri tegak saat ini, saat ekspresi ngeri muncul di wajah tuanya yang muram. Kekuatan Yuan yang mengerikan mengalir deras dari dalam tubuhnya. Kali ini, dia akhirnya berhasil mematahkan rantai hitam yang menahannya. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya mulai bergegas mundur. Dia telah merasakan ancaman kematian dari anak panah berwarna darah yang panjang itu. Saya khawatir sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Lindong tertawa dingin saat melihat lelaki tua Nefarious Bone itu, yang tubuhnya hampir terdorong ke belakang. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, serangan ini hanya bisa digunakan sekali. Selain itu, dia akan berakhir dalam kondisi lemah untuk beberapa waktu setelah menggunakannya. Jika lelaki tua Nefarious Bone ini berhasil menghindarinya, Lindong tidak akan punya kekuatan lagi untuk melawan. Oleh karena itu, anak panah ini tidak boleh meleset. Kedua tangan Lindong dengan cepat membentuk serangkaian segel, saat energi mental yang agung menyapu keluar dari dalam istana Niwannya. Suara rendah sedingin es keluar dari mulutnya, berhenti. Fluktuasi misterius menyebar di langit dengan kecepatan kilat. Setelah itu, lelaki tua Nefarious Bone itu terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya telah membeku sesaat. Keheningan ini hampir tidak terdeteksi, tetapi benar-benar ada. Biasanya, tidak ada yang akan memperhatikan momen sesingkat itu. Namun, momen seperti itu saat ini berakibat fatal. Panah panjang yang menyala dengan api merah darah menembus udara saat ini. Pada akhirnya, panah itu tanpa ampun melesat ke tubuh lelaki tua Nefarious Bone di bawah tatapan ngeri lelaki tua itu. Api berwarna darah yang mengerikan berkobar saat menghantam, sementara seluruh ruang di dalam kuali mulai bergetar hebat. Penghancuran seperti riak secara langsung menyebabkan domain di dalam kuali menjadi sangat terdistorsi dan tidak stabil.
Ekspresi Lin Dong pucat saat dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam ke api merah darah. Ini adalah teknik pamungkasnya, dan dia tidak lagi bisa melepaskannya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, jika ini masih belum cukup untuk menghabisi lelaki tua tulang nefarious itu, ia akan menjadi yang sial. Setengah langkah ke tahap kematian yang mendalam, benar-benar sulit untuk ditangani. Lin Dong bergumam, jika bukan karena tablet api ilahi kuno di tangannya saat ini, dia tidak akan memilih untuk bertabrakan dengan orang tua Nefarious Bond. Paling-paling, dia akan membuat jalan memutar, dan sementara bersembunyi dari konfrontasi langsung. Dia hanya bisa kembali untuk membalas dendam ketika dia menjadi lebih kuat di masa depan. Lin Dong mengangkat kepalanya. Api merah darah yang menembus langit menyebabkan wajahnya bermandikan cahaya film. Kecemasan jelas terlihat pada wajahnya yang pucat pasi. Dia belum selesai. Suara Yan tiba-tiba terdengar dalam benak Lin Dong saat dia bergumam sendiri. Apa? Ekspresi Lin Dong berubah drastis setelah mendengar ini. Kekuatan Yuan kecil yang tersisa di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat saat dia mempersiapkan diri untuk mundur dari Burning Sky Cauldron. Jika itu benar-benar tidak baik, dia tidak akan punya pilihan selain meninggalkan Burning Sky Cauldron dan melarikan diri. Namun, kondisinya saat ini juga jauh dari memberi semangat. Yan melanjutkan. Dia adalah masalah besar selama dia belum mati. Lin Dong mengepalkan giginya. Seseorang harus teliti jika dia ingin menghabisi seorang ahli dengan kekuatan seperti orang tua Bond yang jahat itu. Kalau tidak, ancaman masa depan yang akan mereka hadapi akan sangat besar. Sudah sangat luar biasa bahwa kamu bisa memaksanya ke kondisi seperti itu. Terlalu sulit bagi kamu saat ini untuk benar-benar membunuhnya. Yan berbicara dengan suara apatis. Lin Dong mengerutkan bibirnya. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Api berwarna darah menyapu langit mulai menarik kembali. Sementara itu fluktuasi menakutkan juga secara bertahap melemah. Lin Dong menyaksikan nyala api yang surut, saat tangannya mengepal erat, dan keringat muncul di telapak tangannya. Api berwarna darah di langit dengan cepat menghilang di bawah perhatian Lin Dong. Murid-muridnya tiba-tiba menyusut pada detik berikutnya. Sesosok muncul di pemandangan Lin Dong di tempat di mana api telah menghilang. Sosok itu sepenuhnya hangus, dan tidak lagi memiliki tangan kiri atau kaki kanan. Darah segar menyembur keluar seperti air mancur dari anggota tubuhnya yang patah, dan daging di sekujur tubuhnya terkoyak dan terkoyak. Tubuh yang diselimuti oleh luka sangat mengerikan. Lin Dong sedikit terpana untuk beberapa waktu, saat dia menatap keadaan saat ini dari orang tua Bond jahat. Apakah kekuatan panah itu mencapai tingkat yang mengerikan? Untuk berpikir bahwa itu benar-benar mampu melukai setengah langkah untuk ahli tahap kematian mendalam sedemikian rupa. Lin Dong bisa merasakan aura yang sangat lelah dari orang tua tulang nefarious saat ini. Jelas, luka yang terakhir telah mencapai semacam tingkat yang relatif menakutkan. Ini bisa dianggap sebagai semacam luka fatal. Sementara Lin Dong tertegun oleh cedera orang tua tulang nefarious, yang terakhir juga mengeluarkan pekikan ke arah langit. Tangisannya dipenuhi rasa takut dan kesakitan. Bajingan kecil, kamu benar-benar berani melukaiku sedemikian rupa. Mata merah darah pria tua nefarious Bond menatap Lin Dong di bawah. Dia sepertinya menjadi gila. Jika itu bukan karena rasa sakit yang intens di dalam tubuhnya yang terus-menerus menstimulasi kesadarannya, dia tidak akan bisa percaya bahwa dia benar-benar akan terluka oleh anggota generasi muda tahap awal kehidupan mendalam sedemikian rupa. Lin Dong menyeringai. Segera, keinginan membunuh muncul dari matanya. Dia mengangkat kepalanya dan memberi orang tua Bond nefarious senyum ganas. Soketua, tuan muda ini tidak hanya akan melukaimu hari ini, tetapi juga akan membunuhmu. Lin Dong, jangan terburu-buru. Meskipun ia mungkin berada dalam kondisi yang sangat lemah sekarang, kondisi kamu tidak jauh lebih baik. Jika ia menemukan bahwa kamu hanya dapat menggunakan serangan itu sekali saja, ia pasti akan mempertaruhkan segalanya untuk membunuh kamu. Suara Yan segera terdengar di benak Lin Dong setelah suara yang terakhir terdengar. Mata Lin Dong melotot ketika mendengar ini. Namun, dia tidak berhenti, tetapi malah membanting dadanya. Seteguk darah esensi lainnya dimuntahkan, sebelum mendarat di Ancient Divine Flame tablet di depannya. Bajingan kecil. Murid-murid dari lelaki tua tulang nefarious segera dikontrak saat melihat adegan ini,
ketika teror melonjak dari dalam matanya. Jelas, dia sudah sangat takut. Jika salah satu dari serangan sebelumnya tiba, tempat ini pasti akan berakhir sebagai makamnya. Aku akan mengingat ini. Setelah luka aku pulih, aku akan mengejar kamu sampai ke ujung dunia. Pekikan menyedihkan dikeluarkan dari mulut orang tua Bond jahat. Segera setelah itu, dia dengan keras mengertakkan giginya, ketika lengan kirinya meledak. Cahaya darah yang mengejutkan keluar dan merobek domain kuali. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia keluar dari Burning Sky Cauldron dengan cara yang sama menyedihkannya dengan anjing liar. Gruk! Lindong tanpa sadar meludahkan seteguk darah segar lagi setelah pria tua Nefarious Bond kehilangan lengan untuk melarikan diri dari Burning Sky Cauldron. The Ancient Divine Flame tablet di depannya dengan cepat redup. Pada akhirnya, itu tidak berdaya jatuh ke bawah. Lindong menyeka darah di sudut mulutnya dan mengejek. Dia hanya memuntahkan darah biasa sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menakuti orang tua Bond jahat ini. Namun, Lindong tidak berharap bahwa hantu tua ini sebenarnya akan sangat takut. Apa yang kamu lakukan itu terlalu berisiko, kata Yan. Jika orang tua Nefarious Bond menemukan gertakan Lindong sebelumnya, yang terakhir pasti akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kekuatanku lebih rendah daripada miliknya, dan aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Yang bisa aku lakukan adalah menggunakan beberapa ganas untuk menakuti dia. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo cepat dan pergi. Kamu saat ini sangat lemah dan perlu mencari tempat untuk memulihkan diri," kata Yan. Lindong mengangguk dan menyimpan tablet Ancient Divine Flame. Setelah itu, dia menarik diri dari Burning Sky Cauldron dengan pikiran, sebelum membuka mulutnya dan menjaga Burning Sky Cauldron di tubuhnya. Matanya melihat ke arah barat laut setelah dia selesai. Ada uji coba darah segar di laut. Jelas, itu telah ditinggalkan ketika lelaki tua tulang Nefarious melarikan diri untuk hidupnya. Hei, sobat tua, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Begitu aku berhasil memperbaiki gerbang langit terbakar dari kuali langit terbakar di waktu berikutnya, aku pasti akan mengambil kehidupan lama kamu. Lindong tersenyum dengan cara yang menyeramkan. Tubuhnya dengan cepat bergerak ketika dia menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya untuk dengan cepat berlari ke arah yang berlawanan. Wilayah laut ini dengan cepat menjadi sunyi setelah Lindong pergi. Kemungkinan tidak ada yang akan membayangkan pertempuran besar yang terjadi di tempat ini. Terlebih lagi hasil dari pertempuran hebat itu akan membuat seseorang agak terperangah. Pulau Pengumpulan Bela Diri. Gu Mengki berdiri di halaman klan Gu. Sepasang matanya yang cantik melihat ke arah di mana Lindong pergi ke arah sebelumnya. Mata miliknya mengandung kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Orang tua Bond jahat itu belum kembali. Kemungkinan tidak ada yang terjadi pada Lindong. Gusuo menawarkan kata-kata penghiburan saat dia berdiri di belakang Gu Mengki. Gu Mengki hanya tertawa getir setelah mendengar ini. Tubuh Lindong berisi segel tulang yang ditanam orang tua Bond jahat itu. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Begitu lelaki tua Nefarious Bond itu menangkapnya, hasilnya jelas terlihat karena ada celah besar di antara mereka. Orang itu, aku memintanya untuk sementara waktu tinggal di Mother Gathering Island tetapi dia menolak. Ketegaran seperti itu, secara praktis untuk bunuh. Gu Mengki dengan lembut mengepalkan giginya dan tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak marah. Gusuo menghela nafas. Hatinya merasa sangat menyesal. Apakah bibit yang baik akan dihancurkan di tangan orang tua Bond jahat? Jika adegan saat ini bisa ditunda oleh 2 atau 3 tahun lagi, Gusuo percaya bahwa Lindong harus berkuasa untuk melawan orang tua Bond jahat. Namun, sekarang sudah terlalu dini. Hati Gusuo tiba-tiba berdebar saat pikiran ini melintas di benaknya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh. Dengan suara rendah, dia berkata, orang tua Bond jahat telah kembali. Wajah cantik Gu Mengki langsung memucat saat mendengar kata-kata ini. Tangan jetlagnya tidak bisa membantu tetapi mengepal erat. Swos! Suara angin deras yang tajam muncul di langit yang jauh. Setelah itu, darah bercahaya panik bergegas. Banyak pekikan sengsara dan menyakitkan terus dipancarkan saat darah bercahaya tiba. Pekikan tajam menyebar ke seluruh pulau pengumpulan bela diri, segera menarik perhatian banyak ahli.
Segera, banyak pasang mata tertegun memandang ke arah cahaya berdarah yang mengalir deras. Cahaya berdarah akhirnya muncul di langit di atas Martial Gathering Island. Saat cahaya berdarah memudar, orang berkaki satu berdarah dengan penampilan mengerikan tiba-tiba muncul dalam tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya di Martial Gathering Island. Itu adalah seluruh Mater Gathering Island tiba-tiba membeku pada saat ini, sementara ekspresi semua orang menjadi kaku-kaku. Mereka melihat sosok berdarah di langit yang hampir kehilangan semua anggota tubuhnya, ketika ekspresi mereka berubah kusam. Orang tua Bon jahat. Gu Mengki dan Gu Suo tertegun ketika mereka melihat sosok berdarah di langit yang kehilangan kedua tangan dan kakinya. Itu lama kemudian sebelum mereka secara bertahap pulih. Mereka perlahan menoleh dan bertukar pandang dengan susah payah. Setelah itu, mereka melihat keheranan yang tidak bisa disembunyikan di mata pihak lain. Orang tua Nefarious Bone ini pergi untuk mengejar Lindong. Mungkinkah cedera seperti itu disebabkan oleh Lindong? Gu Suo menghirup udara dalam-dalam. Segera setelah itu, dia menggosok wajahnya yang agak mati rasa, ketika matanya melihat ke arah barat laut. Baru sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Lindong memilih untuk meninggalkan Martial Gathering Island. Tampaknya mereka semua meremehkan pemuda ini sejak awal. Perairan di wilayah laut yang tak berujung berkilauan di bawah sinar matahari. Kadang-kadang, burung-burung besar akan menyapu melewati langit. Tangisan mereka yang tajam menambah keaktifan di samudera yang tenang ini. Di tempat tertentu di wilayah laut ini, seorang pemuda kurus perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam sebuah pulau kecil yang dibentuk oleh terumbu, sebelum mengangkat kepalanya ketika dia memandang langit biru. Kedua tangannya terkepal erat saat dia merasakan energi yang kuat sekali lagi di dalam tubuhnya, sementara senyum terbentuk di wajahnya. Sosok ini secara alami Lindong, yang telah terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan pria tua Nefarious Bone 10 hari yang lalu. Meskipun Lindong berhasil melukai serius dan akhirnya menakuti orang tua tulang Nefarious selama pertempuran itu, ia juga telah mencapai batasnya. Oleh karena itu, ia segera meninggalkan medan pertempuran dan menemukan tempat sepi untuk memulihkan diri selama 10 hari. Baru saat itulah dia memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia juga benar-benar melepaskan segel tulang yang ditinggalkan oleh orang tua Bon jahat itu di dalam tubuhnya. Mengingat betapa seriusnya cedera hantu tua itu, tanpa beberapa bulan, tidak mungkin baginya untuk pulih meskipun dia setengah langkah ahli tahap kematian mendalam. Lindong melihat ke arah pulau berkumpul Martial yang jauh dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak berharap untuk dapat sepenuhnya menghancurkan orang tua Bon jahat. Meskipun yang terakhir hampir menjadi tongkat manusia, tubuh yang terakhir sudah mencapai tingkat di mana ia dapat menghasilkan ki hidup. Pria tua Nefarious Bone itu pada dasarnya kuasi abadi. Bahkan jika anggota tubuhnya hilang, masih mungkin bagi mereka untuk tumbuh kembali. Selama beberapa bulan ketika hantu tua itu pulih, Lindong tidak perlu khawatir akan diburu. Selama dia bisa mendapatkan batu api gunung api esensi, selama waktu yang tersisa dan memperbaiki Burning Sky Guides, dia tidak perlu lagi berjuang mati-matian melawan orang tua Nefarious Bone di pertemuan berikutnya. Wilayah pedagang langit. Lindong menyaring informasi yang relevan di benaknya. Sky Merchant Region dianggap sebagai area yang relatif unik di dalam Chaotic Dimensi. Itu berbatasan dengan beberapa wilayah laut, dan campuran orang-orang di dalamnya bisa dikatakan menakutkan. Karena Sky Merchant Region sedang berkembang dengan baik dalam perdagangan, itu adalah salah satu tempat di mana harta yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Chaotic Dimensi. Ada juga banyak faksi yang berbasis di Sky Merchant Region. Namun, yang terkuat adalah Sky Merchant Corp. Itu bisa dianggap faksi besar yang cukup terkenal bahkan di Chaotic Dimensi. Namun, Sky Merchant Corp ini terutama membeli dan menjual informasi serta mengadakan lelang. Mereka sangat kaya. Tentu saja, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup dalam daerah Chaotic Dimensi yang kacau ini, dia pasti tidak akan bisa menjaga wilayahnya. Oleh karena itu, jika Sky Merchant Corp ini tidak memiliki kekuatan yang cukup, itu akan sudah ditelan oleh orang lain berkali-kali sebelum bahkan dapat berkembang sedemikian rupa. Aku harus pergi ke pelelangan itu. Kemampuan mengumpulkan informasi dari Sky Merchant Corp sangat bagus. Bahkan mungkin untuk mendapatkan beberapa informasi tentang Little Marten dan Little Flame. Lindong terus merenung.
Selain itu, ia juga harus mengandalkan pelelangan ini untuk peta laut yang tidak diketahui itu. Tidak peduli apa, dia tidak akan menyerah mencari simbol ancestral kedua. Ini karena dia telah berjanji pada Great Desolate Tablet bahwa dia akan kembali ke wilayah Suan Timur dalam 2 hingga 3 tahun, dan membantu dalam membunuh Yimo tingkat raja yang ditekan. Pada saat yang sama, dia juga perlu menyelesaikan dendam tertentu. Bahkan sampai sekarang, pemandangan dia dan saudara-saudaranya dipaksa untuk melarikan diri dari wilayah Suan Timur seperti nyasar tanpa rumah masih sangat jelas. Gerbang Yuan. Lindong mengerutkan bibirnya, saat cahaya dingin melonjak melewati mata hitam pekatnya. Beberapa hutang harus dibayar kembali. Satu-satunya alasan pelunasan belum dimulai, adalah karena waktunya belum matang. Lindong percaya bahwa pada saat dia kembali ke wilayah Suan Timur, akhirnya akan ada kesimpulan untuk semua hutang ini. Lindong sementara menekan pikiran yang berputar di dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, dia menggerakkan tubuhnya, dan berubah menjadi sosok cahaya yang menerobos langit, menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Ada jarak yang cukup jauh antara wilayah angin laut surga dan wilayah pedagang langit. Oleh karena itu, terlepas dari kecepatannya, masih agak sulit bagi Lindong untuk mencapai tujuannya dalam beberapa hari. Untungnya, dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, masih ada 1 bulan sampai lelang Sky Merchant. Tidak ada gunanya baginya untuk datang lebih awal. Selain itu, ketergantungan pada Yuan Power untuk mendukung penerbangannya di atas lautan juga merupakan pelatihan yang relatif baik untuk mengendalikan Yuan Power di tubuhnya. Selama beberapa hari awal, Lindong tidak punya pilihan selain menemukan tempat istirahat setiap setengah hari. Namun, setelah melakukan perjalanan terus-menerus selama 10 hari, dia sudah dapat mengontrol konsumsi energinya dengan sempurna saat terbang. Selain itu, ia hanya menggunakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya di daerah yang paling membutuhkannya. Kecepatan Lindong tidak diragukan lagi melonjak setelah dia menjadi mahir dalam hal ini. Saat ini, ia secara resmi telah melangkah ke tahap kehidupan mendalam. Kepadatan dan kekuatan Yuan dalam tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, Devouring Ancestral Symbol diam-diam melahap Yuan Power alami di sekitarnya untuk mengisi kembali tubuhnya. Oleh karena itu, ia dapat mempertahankan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya pada kondisi yang relatif penuh meskipun melakukan perjalanan jarak jauh ini. Dengan cara ini, dia bisa menghadapi ancaman apapun yang mungkin muncul. Lindong juga menemui banyak kapal dagang selama perjalanannya selama periode waktu ini. Kadang-kadang, dia juga mendarat di mereka untuk mendapatkan beberapa informasi. Namun, sebagian besar waktu, ia hanya bepergian sendirian. Waktu terus berlalu, sementara jarak antara Lindong dan Sky Merchant Regent terus menyusut. Swoosh! Kilatan lampu hijau melintas di langit biru dengan kecepatan yang menakjubkan, sementara ledakan sonik yang rendah dan dalam terdengar, menyebabkan beberapa gelombang diaduk di permukaan laut yang tenang di bawah. Dari dalam cahaya, Lindong menatap ke kejauhan. Sayap naga hijau di punggungnya akan mengepakkan sesekali, sementara tubuhnya melesat maju seperti panah. Pada saat ini, dia sudah terbang di atas laut ini selama lebih dari 20 hari. Dia pernah mengalami berbagai bencana alam dan konflik antar manusia. Perjalanannya ini bisa dibilang cukup menarik. Pada kecepatan ini, aku harus bisa mencapai Sky Merchant Regent dalam seminggu. Lindong menatap ke kejauhan, saat senyum muncul di wajahnya. Perjalanannya ini sangat lancar. Paling tidak, dia tidak menemukan bencana alam yang benar-benar menakutkan di Laut Setan Chaotic ini. Kalau tidak, perjalanannya kemungkinan akan tertunda. Lindong, tampaknya ada beberapa kehadiran di daerah ini. Suara Samarian tiba-tiba terdengar di benak Lindong sementara yang terakhir sedang merenung. Oh, apakah itu bajak laut? Lindong tidak terlalu terkejut setelah mendengar ini. Itu umum untuk menemukan bajak laut di Chaotic dimensi ini. Orang-orang yang tangguh ini, yang sering menjilat darah dari pedang mereka, relatif sulit ditangani. Lindong telah bertemu orang-orang seperti itu berkali-kali selama periode ini. Arah barat daya, lihatlah sendiri, jawab Yan. Lindong mengangguk. Dia mengintip ke kejauhan, sebelum melihat lebih dari 100 sosok muncul di laut di arah barat daya. Orang-orang ini terlihat cukup kuat. Selain itu, mereka dengan anehnya mengendarai hiu berwarna darah. Lindong menyaksikan adegan ini dengan heran,
dan hanya secara bertahap bisa mengerti saat dia mendekat. Orang-orang yang mengendarai hiu berwarna darah itu memamerkan tubuh bagian atas mereka, dan sisik ikan samar-samar terlihat di tubuh mereka. Selain itu, mata mereka berwarna merah gelap, dan tato hiu bercahaya samar-samar terlihat di dada mereka. Apakah mereka klan Blood Demon Shark dari suku Si Demon? Mata Lindong terfokus pada sosok manusia yang berdiri di atas hiu darah saat mereka bepergian. Dirinya saat ini memiliki pemahaman tentang faksi-faksi di Chaotic Dimensi ini. Faksi terkuat di Chaotic Dimensi ini bukanlah manusia atau binatang iblis, tetapi suku iblis laut. Namun, suku iblis laut juga sangat besar, dan terdiri dari klan yang tak terhitung jumlahnya. Klan darah setan hiu ini adalah salah satu klan yang lebih terkenal di dalamnya. Mereka terkenal karena kejam dan haus darah. Dikabarkan bahwa banyak faksi manusia telah dibantai setelah mengalami konflik dengan klan Blood Demon Shark. Apa yang anggota klan Blood Demon Shark lakukan di sini? Lindong mengerutkan alisnya saat dia perlahan melambat. Pada saat ini, para anggota dari klan darah setan hiu jelas telah juga menemukannya. Segera, banyak mata merah gelap melintas. Klan darah setan hiu, aku sedang menjalankan misi di tempat ini. Siapapun yang tidak terlibat harus bergegas dan pergi. Ombak bergejolak ketika hiu darah yang sangat kuat pecah dari air. Seorang pria yang tampak menyeramkan memegang trisula di tangannya berdiri di punggung hiu. Matanya mengunci Lindong saat dia dengan dingin berteriak. Tahap maju mendalam kehidupan. Lindong melirik pria ini memegang trisula saat matanya mengeras. Dari aura yang dipancarkan dari dalam tubuh yang terakhir, jelas bahwa orang ini adalah ahli tahap lanjut mendalam kehidupan. Selain itu, para anggota klan darah setan hiu di belakangnya juga tampak agak kuat. Sekitar selusin dari mereka telah mencapai tahap kehidupan mendalam. Sungguh lineup yang kuat. Kecurigaan naik dalam hati Lindong. Untuk berpikir bahwa sekelompok ukuran dan kekuatan seperti dari klan Blood Demon Shark akan muncul di tempat ini. Ini tanpa disadari menyebabkan dia merasa agak bingung. Meskipun dia merasa bahwa masalah ini agak aneh, Lindong tidak berlama-lama. Dia mengambil melihat dalam-dalam anggota klan Blood Demon Shark ini dengan aura yang mendominasi. Setelah itu, dia berbalik dan melaju ke arah lain. Komandan Xia, dia hanyalah manusia tahap awal mendalam kehidupan. Kita bisa membunuhnya. Apa gunanya mengucapkan semua kata-kata yang tidak perlu itu? Seorang pria berwajah runcing mengerutkan bibir dan berkata setelah Lindong pergi. Lengkapi saja misi kami dan jangan membuat masalah. Pria yang dipanggil Komandan Xia itu berteriak dengan dingin. Dia sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Semuanya, sebarkan dan cari tempat itu. Dia telah terluka serius oleh Penatua. Kita harus menangkapnya. Jika dia berhasil melarikan diri, klan darah setan hiu kita kemungkinan akan berakhir dalam masalah besar. Sosok-sosok yang mengeluarkan aura bermusuhan buru-buru merespons setelah mendengar ini. Lolongan tajam mereka menyebar, dan kelompok besar menyebar. Mereka membentuk jaring besar yang mulai mencari wilayah laut ini.